Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk perkuliahan Hygiene Industry di semester ini. Atas instruksi dari Rektorat Universitas Balikpapan, selama 1 semester ini akan dilakukan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Ya, baiklah, saya akan memulai kuliah hari ini. Saya coba untuk share screen. Oke, mudah-mudahan tampak di layar kalian, ya. Hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan Hygiene Industry atau HI, ya. Kode mata kuliah adalah KK15101 dan saya adalah Dr. Ma'rifatul Mubin, spesialis okupasi sebagai dosen mata kuliah ini. Untuk HI ada 3 dosen pengampu, saya bersama Dr. Iwan dan Dr. Hendra. Ya, tapi untuk kelas kalian saya akan menemani sampai akhir semester ini, ya. Untuk hari pertemuan ini masih saya kosongin, jadi akan saya informasikan kepada ketua kelas Anda karena mekanisme pengajaran dilakukan secara pembelajaran jarak jauh, ya, berbeda dengan pengajaran konvensional gitu yang tatap muka di kampus. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini bisa dibagi menjadi 2, ya, video conference dan video pembelajaran. Video conference contohnya belajar menggunakan aplikasi Zoom, ya, Talkfusion, Skype, kemudian Google Meet atau Cisco Webex, ya. Nah, untuk video conference ini memungkinkan kita antara dosen dan mahasiswa itu dapat berinteraksi secara live dari jarak jauh, ya. Nah, sedangkan video pembelajaran itu contohnya adalah menggunakan YouTube, ya, Coursera atau Ruang Guru. Nah, pada sistem ini tidak terjadi interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Ya, dosen membuat materi, kemudian didistribusikan kepada mahasiswa. Ya. Nah, pengalaman saya semester kemarin, ada beberapa hambatan dalam mengajar online secara video conference. Jadi ada kekurangan dalam pemilihan teknologi. Aplikasi Zoom, Skype, kemudian Google Meet atau Cisco Webex itu didesain untuk rapat jarak jauh, bukan didesain untuk mengajar, ya. Tapi implementasi PJJ dengan video conference saya apresiasi gitu, ya, sebagai kreativitas dan upaya untuk tetap melangsungkan PJJ di masa sulit ini, ya. Nah, kemudian hambatan kedua adalah masalah koneksi jaringan internet. Saya dan mahasiswa senior kalian, kakak tingkat kalian, itu menggunakan operator seluler sebagai koneksi. Dalam keadaan normal ini tidak menjadi masalah, ya, kita bisa menggunakan sebagai telepon atau searching informasi. Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah dan universitas untuk PJJ dari rumah, kemudian terjadi masalah. Ya, saya pribadi pernah mengalami koneksi jaringan benar-benar terputus saat melakukan PJJ. Ya. Jadi tanpa kualitas koneksi jaringan internet yang stabil, maka untuk video conference itu tidak dapat terselenggara dengan baik, gitu, ya. Kemudian masalah lainnya adalah peran tanggung jawab. Saat PJJ yang secara live, saya juga berperan sebagai dokter yang bekerja. Di tengah saya mengajar, ada saja interupsi yang membutuhkan perhatian saya, yang tentu mengganggu jalannya pelajaran, seperti itu. Nah, masalah-masalah ini itu tidak hanya terjadi pada pengajar, ya, tapi juga terjadi pada mahasiswa. Tidak semua mahasiswa berada di lokasi yang kualitas koneksi jaringannya stabil, ya. Kemudian mahasiswa juga mempunyai peran di rumah, ya, tidak hanya sebagai mahasiswa. Nah, tapi juga mempunyai tanggung jawab, ya, sebagai anak, gitu kan, kakak, gitu, ya, adik, atau mungkin cucu di rumah, gitu, ya. Jadi bisa saja di tengah pelajaran mahasiswa ini diminta oleh orang tua untuk melakukan sesuatu yang penting.
Nah, hal ini akan menjadi disrupsi dan memotong akses mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Dan sayangnya, mahasiswa itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengulang materi yang sudah terlewat. Ya. Nah, hal ini yang membuat saya lebih memilih untuk melakukan PJJ dengan cara video pembelajaran. Ya. Jadi kalian bisa melakukan PJJ dari mana saja dan kapan saja. Ya, kita hanya menyepakati waktu untuk absensi tiap mata kuliah di e-learning Uniba, ya. Sebagai perkenalan, nama saya Ma'rifatul Mubin, biasa dipanggil Dr. Arif. Saya seorang dokter spesialis kedokteran okupasi. S1 saya berasal di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan dokter spesialis okupasi atau kedokteran kerja di Universitas Indonesia. Saat ini saya akan menjalani pendidikan S2 Magister K3 di Universitas Indonesia. Nah, ini beberapa pelatihan yang saya pernah jalani, gitu ya. Ya, ini di luar dari pelatihan medis yang major saya harus ikuti. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dunia kerja saat ini membutuhkan bukti ketika menanyakan keahlian yang dimiliki. Nah, ke depan, pihak universitas itu akan berupaya agar dalam pendidikan perguruan tinggi, selain memperoleh ijazah, juga akan memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi nanti kalian paripurna, gitu ya. Ketika lulus itu sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Ya. Ya, tidak hanya pengetahuan atau keterampilan saja, gitu ya, sehingga nanti peluang untuk bekerja semakin besar, ya. Nah, dengan adanya keputusan Kaltim akan menjadi IKN baru, tentu ini akan membutuhkan banyak lapangan kerja, ya, pembangunan infrastruktur yang masif atau berdirinya industri baru itu tentu mempunyai risiko pekerjaan yang tinggi, ya, dan kalianlah yang akan diharapkan mengisi kebutuhan tersebut sebagai orang yang berasal asli dari daerah ini, gitu ya. Nah, kita harus buktikan bahwa D4K3 Universitas Balikpapan ini memiliki kemampuan yang tidak kalah dari universitas lain di Pulau Jawa, ya. Nah, membuktikan ini yang perlu kerja keras dan motivasi tinggi dari kalian untuk belajar, ya, ya, walaupun pada masa sulit seperti ini, ya. Nah, ini beberapa pengalaman kerja saya. Saya pernah sedikit merasakan industri pertambangan, petrochemical, oil and gas, ya, forestry plantation, gitu ya, manufaktur, dan tentu sebagai dokter di industri pelayanan kesehatan atau rumah sakit, ya. Oke, slide berikutnya. Ini manfaat mata kuliah HI adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa, mencakup penguasaan upaya preventif dalam mengurangi risiko terjadinya masalah K3 di sektor industri dengan fokus pendekatan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian, ya, atau AREP, gitu ya. Kemudian bahaya potensial yang diakibatkan oleh faktor lingkungan kerja yang timbul di atau dari tempat kerja, ya. Jadi memang kegiatan kita nanti lebih menekankan kepada program-program promotif preventif dibandingkan kuratif rehabilitatif, ya. Program di promotif preventif itu akan lebih banyak dibandingkan tugas kuratif rehabilitatif, ya. Karena memang kalau sudah terjadi accident akan sulit dan berimplikasi itu ke banyak hal, ya, terutama proses produksi, gitu ya. Jadi betapa pentingnya preventif promotif tersebut, ya. Contoh saja saat pandemi COVID-19 ini, ya, pelayanan kesehatan itu kewalahan karena memang kurangnya sumber daya. Nah, rumah sakit itu sudah banyak ketumpahan pasien yang datang dengan COVID-19, ya. Bednya sudah penuh, gitu ya, ventilator terbatas, dokternya tidak ada penambahan, ya, bahkan tiap hari ada berita duka, ya. Nah, itu belum termasuk perawat dan teman-teman lain yang bertugas menunjang pelayanan rumah sakit, ya. Jadi untuk program kuratif itu sudah nggak kuat lagi, ya. Bednya ditambah pun belum tentu bisa jalan itu program kuratif rehabilitatif, ya, karena memang dokter dan tenaga paramedisnya sudah semakin berkurang, ya. Jadi program promotif preventif itu penting, gitu ya, seperti
memakai masker, mencuci tangan, physical distancing, dan protokol kesehatan lainnya itu penting digalakkan dan dilaksanakan. Ya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Nanti kita akan belajar banyak di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Mata kuliah HI mencakup pengetahuan dan penguasaan dasar faktor bahaya potensial, ya, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Ya, nanti kita akan membahas perbagian selama satu semester ini. Kalian bisa mencari informasi duluan dari internet atau referensi lainnya mengenai faktor bahaya potensial ini. Ya. Ini materi perkuliahan selama satu semester. Ya. Topik ini juga disesuaikan dengan SKKNI HI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Hygiene Industry. Tadi di depan saya sudah sampaikan masalah kompetensi sebagai persyaratan di dunia kerja. Jadi topik-topik ini nanti akan mencakup sampai level HI utama. Jadi kalian tidak hanya mempunyai pengetahuan atau keterampilan saja, gitu ya, tapi juga mempunyai kompetensi, gitu ya. Ini lanjutan materi yang insya Allah akan kita pelajari bersama selama satu semester ini. Strategi perkuliahan adalah pembelajaran orang dewasa, yaitu bebas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Ya. Jadi, selamat datang di dunia perkuliahan. Kalian bukan lagi siswa atau pelajar, tapi sudah pada level mahasiswa. Secara umum bedanya, mahasiswa dituntut lebih untuk belajar mandiri. Tidak seperti siswa gitu, yang masih selalu menunggu instruksi dari seorang guru. Ya. Mahasiswa itu orang yang bebas, namun tetap beretika dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya berpikir dangkal, ya. Jadi dia berpikir setiap tindakan yang dilakukan itu harus berbuah hasil atau ada sesuatu, gitu ya, supaya tidak sia-sia, gitu ya, apalagi sampai mencelakakan dirinya, gitu ya. Nah, siswa menempuh waktu pendidikan 12 tahun untuk belajar segala sesuatu, ya, misalnya membutuhkan karakter, gitu ya, atau cita-cita, gitu ya. Nah, saat ini kalian sudah menentukan jalan hidup, ya, sebagai safety man atau safety woman, gitu ya, safety officer, gitu ya. Yang merasa saat ini salah jurusan, itu masih ada kesempatan untuk putar balik, karena masih awal. Tapi konsekuensinya waktu Anda semakin menipis, gitu ya. Jadi kalau saya sih daripada Anda kecemplung, lebih baik berenang sekalian di dunia ketiga. Ya, karena menjadi mahasiswa itu adalah suatu kesempatan emas yang hanya dimiliki dalam rentang waktu yang singkat. Ya. Nah, kemudian metode perkuliahan PJJ ya, menggunakan strategi instruksional berupa ceramah, tugas, dan evaluasi yang alokasi waktunya menurut tatap muka. Metode perkuliahan melalui jarak jauh, melalui aplikasi e-learning Undipa dengan komunikasi melalui WA, Zoom, Tafusion, atau YouTube. Gitu ya. Tadi di pembukaan saya sampaikan kita akan banyak melakukan video pembelajaran dibandingkan video conference. Gitu ya. Nah, untuk tugas ada yang khusus di mata kuliah saya, ya. Jadi Anda diminta membuat channel YouTube. Ya. Nah, channel YouTube nanti digunakan untuk penilaian tugas video safety induction, ya, atau tugas lainnya, ya. Channel YouTube boleh pribadi, ya, artinya channel lama kalian, atau yang sudah memiliki akun sebelumnya yang berisi konten kalian, atau bagi yang belum memiliki channel YouTube, maka harus membuatnya terlebih dahulu. Ya, cara membuat channel bisa kalian lihat di internet, karena memang tergantung perangkat yang kalian gunakan. Ya, caranya cukup mudah menurut saya, karena tapi tergantung gitu ya, ada yang menggunakan Android, Windows atau Mac gitu ya. Saya juga akan posting video untuk setiap materi di channel YouTube saya. Jadi untuk penjelasan topik materi saya akan kirim dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama melalui WA. Saya akan kirimkan rekaman suara saya per topik perkuliahan
kepada ketua kelas yang nanti akan disebarkan kepada anggota kelas melalui WA. Ya, jadi kalian tanya kepada ketua kelasnya, gitu ya. Nah, kalian kemudian mendengarkan rekaman penjelasan saya ya, bersama file PowerPoint yang kalian unduh di e-learning Uniba. Ya. Nah, ini mengakomodir kepada kalian untuk menghemat kuota. Ya. Nah, kalau cara kedua adalah mendengar dan melihat penjelasan setiap topik perkuliahan saya ini melalui YouTube, yang nanti linknya akan saya berikan kepada ketua kelas. Kemudian disebarkan hanya kepada anggota kelasnya. Ya. Nah, cara ini untuk mengakomodir kalian yang juga ingin melihat penjelasan saya, itu tidak sekedar dari mendengar rekaman saja. Gitu ya. Karena memang setiap orang itu memiliki cara dan metode belajarnya sendiri-sendiri. Ada yang lebih senang belajar sendiri, ada yang senang belajar berkelompok, ada yang belajar dengan melihat, ada yang suka dengan mendengar gitu ya, atau mengerjakan sesuatu gitu ya, supaya yang ia pelajari itu dapat dipahami dengan baik gitu ya. Nah, manusia visual dia akan secara optimal menyerap informasi yang dibacanya atau dilihatnya gitu ya. Nah, kalau manusia auditori, di mana informasi yang masuk itu melalui apa yang didengarnya, gitu ya, baru akan diserap secara optimal. Ya. Kemudian ada juga manusia kinestetik, ya, di mana ia tuh senang sekali atau cepat mengerti bila informasi yang harus diserapnya itu dicontohkan, atau dia membayangkan orang lain melakukan hal yang akan dipelajarinya. Ya. Nah, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, itu tentu ada baiknya kita terlebih dahulu mengerti dan mengetahui gitu ya, bagaimana sebenarnya tipe belajar kita sendiri, seperti itu ya. Tapi saya tidak akan mendeskripsikan ciri-ciri tipe belajar seseorang di mata kuliah HI ini ya. Ini hanya intermezzo aja buat kalian. Karena memang dengan adanya pandemi dan sistem belajar yang berubah, membuat kita harus beradaptasi dengan keadaan. Ya. Pasti akan banyak kekurangan, karena memang kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dan kita juga tidak pernah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Ya. Saya juga terbilang baru untuk melakukan ini. Saya harus melakukan pelatihan atau kuliah melalui daring gitu ya. Saya harus merekam video dan mengedit gitu ya, mengedit sebelum diposting di YouTube gitu ya. Ini hal yang baru buat saya gitu. Tapi tentu ini tantangan juga buat saya ya, yang generasi Y gitu ya. Tapi keinginan saya adalah materi saya ini bisa diresapi secara optimal oleh generasi Z seperti kalian, gitu ya. Tentu kita banyak perbedaan ya. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti generasi Y gitu ya. Saya pun harus memahami kalian yang generasi Z gitu ya. Jadi memang ada perbedaan gitu. Nah, untuk perbedaan generasi itu silahkan kalian cari di internet ya. Misalnya baby boomers itu ya, kelahiran 44 ya, 1944 ke atas gitu ya. Itu adalah generasi kakek nenek kita ya, atau sebagian orang tua kita. Kemudian ada generasi X gitu ya, itu kelahiran 65 gitu ya, 1965 ke atas gitu ya. Nah, yang termasuk di dalam generasi X itu orang tua kita gitu ya. Kemudian generasi Y gitu ya, termasuk saya di dalamnya gitu ya. Kemudian generasi Z ya, itu adalah generasi kalian gitu ya. Memang penting untuk memahami perbedaan generasi ini, terutama ketika kalian nanti bekerja bersama orang lain gitu ya, yang berbeda latar belakangnya gitu ya. Tapi tidak akan saya bahas juga masalah perbedaan generasi ini di mata kuliah HI ya. Silahkan kalian cari dan sampaikan perbedaan tersebut ya di kolom komentar gitu ya, agar teman lain bisa menambahkan. Misalnya bagaimana perbedaan pola pikir generasi Z, generasi X gitu ya, atau perbedaan pandangan generasi baby boomers gitu ya.
atau cara kerja gitu ya, cara kerja generasi X seperti apa, generasi Y seperti apa, generasi Z seperti apa gitu ya. Cara belajar lewat YouTube ini pun untuk mengakomodir kalian yang tipe belajarnya adalah visual, gitu ya, atau yang di rumahnya menggunakan WiFi, gitu ya, atau menggunakan paket dengan YouTube yang unlimited, gitu ya. Tapi silahkan kalian untuk memilih, gitu ya, di antara dua ini. Apakah mendengarkan penjelasan saya melalui rekaman audio via WA, gitu ya, atau mendengarkan melalui YouTube. Karena memang materinya sama saja yang saya jelaskan. Gitu ya. Kemudian sebelum pelaksanaan ujian tengah semester, mahasiswa sudah memposting video tentang safety induction di channel YouTube Anda. Gitu ya. Jadi saya akan menilai dari link yang Anda berikan kepada kedua kelas yang kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada saya. Ya. Untuk tema bebas, apakah safety induction di perkantoran, gitu ya, di hotel, gitu ya, di pabrik, gitu ya, di tempat wisata, atau di rumah sakit, gitu ya, atau sebagainya, gitu ya. Cuma durasi minimal 5 menit, gitu ya. Durasi minimal 5 menit, maksimal 15 menit lah. Jadi rentang 5 sampai 15 menit, gitu ya. Saya berharap Anda tidak menggunakan teks dalam menjelaskan topik SI Anda ya. Ini sebagai pembelajaran gitu ya. Ketika nanti berada di perusahaan, Anda pasti akan memberikan SI gitu ya, safety induction kepada seluruh karyawan perusahaan Anda. Safety induction atau safety talk ini semacam pemaparan tentang K3 yang diberikan kepada pekerja baru, kontraktor baru, atau para tamu yang baru pertama kali datang di lokasi perusahaan tersebut. Ya. Bisa juga diberikan untuk mengulas kejadian, ya, baik insiden atau eksiden yang telah terjadi agar bisa melakukan tindakan pengendalian ya, terhadap kejadian bahaya tersebut ya, di masa mendatang ya, sebagai pelajaran. Gitu, ya. Cuma nanti sampaikan latar belakang alasan mengapa perlu SI dengan topik tersebut. Gitu ya. Nah untuk topik itu silakan saja Anda tentukan sendiri. Apakah kebijakan K3 perusahaan, emergency response plan, promosi bahaya merokok, gitu ya, peraturan standar APD, gitu ya, prosedur cara menggunakan alat emergency gitu ya, bisa APAR, bisa iWash, bisa tombol darurat gitu ya, iShower gitu ya, atau prosedur pelaporan kecelakaan misalnya, ya. Atau juga bisa bahaya spesifik pada area tempat kerja dan cara mengendalikannya gitu ya. Atau prosedur pembuatan izin kerja ya, khusus kepada kontraktor gitu ya, dan lain sebagainya ya. Silahkan kreativitas kalian dalam hal ini ya. Saya hanya mencoba untuk melatih percaya diri kalian karena memang di pendidikan inilah tempatnya salah gitu ya. Tidak apa-apa salah gitu ya, asal kalian tahu salahnya di mana sehingga bisa memperbaiki gitu ya, memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi ketika sudah berada di perusahaan atau di tempat kerja, ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Gitu ya. Nah, untuk mahasiswa yang lain itu harus mensubscribe channel temannya dan memberikan komentar sebagai bahan evaluasi. Jadi ada feedback. Ya. Jadi akan ada penilaian dari saya. Ya. Tapi temannya juga memberi penilaian. Kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama menilai gitu ya. Tapi perlu diingat, ini semata-mata hanya demi meningkatkan kemampuan kalian, gitu ya, tidak ada hal lain. Silahkan kreativitas kalian bila ingin mengkombinasikan paparan secara lisan dengan menampilkan gambar-gambar, gitu ya. Silahkan saja, mau kalian edit video kalian sebagus mungkin, jadi bisa lebih menarik
Nah, tentu nanti akan terkait dengan penilaian saya, ya. Oke ya, jadi mulai dipersiapkan dari sekarang agar hasilnya bisa maksimal ya. Oke, ini kriteria penilaian ya. Penilaian yang berkaitan evaluasi akhir dari MKHI ya, menggunakan kriteria ini. Ini bisa kalian lihat sesuai dengan SK Rektor Universitas Balikpapan. Ya, saya akan fair dalam menilai. Ya. Jadi misalkan Anda mendapat hasil E atau D, maka itulah kemampuan Anda. Ya. Saya tidak akan mengubah nilai Anda bila sudah memasuki jadwal input nilai. Ya, begitupun sebaliknya, saya tidak akan mengurangi nilai Anda bila memang nilai Anda di atas rata-rata. Ya, jadi sesuai saja. Ya, berikan kemampuan terbaik Anda. Itu ya. Ini pembobotan nilai mata kuliah HI ya. Jadi bisa dilihat persentase untuk bobot UAS ya. Itu yang paling besar ya. Jadi jangan protes ke saya kalau tidak lulus walaupun merasa selalu hadir, selalu mengerjakan tugas yang saya berikan gitu ya. Silahkan protes ke diri Anda sendiri. Mengapa Anda tidak maksimal di UAS atau UTS ya, melihat persentasenya ya. Saya membuka diri bila ada mahasiswa yang merasa nilainya kurang ya dan ingin memperbaiki dengan cara meminta tugas tambahan gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah hal tersebut dilakukan sebelum deadline masa input nilai dari universitas gitu ya. Ya, saya juga perlu waktu untuk menilai tugas Anda ya. Dan satu lagi yang menjadi catatan dan harus diingat adalah kalau tidak ingat bisa juga putar kembali video ini agar clear ya. Jadi salah satu keuntungan sistem video pembelajaran adalah terdokumentasi dan bisa diputar ulang gitu ya. Nah, catatan itu adalah nilai yang bisa ditingkatkan hanya dari persentase tugas yang 20% ini ya. Jadi untuk UTS, UAS dan kehadiran itu sudah tidak bisa di-upgrade ya, karena apa adanya gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan Anda tetap tidak lulus walaupun sudah mengerjakan tugas tambahan. Ya, saya tidak menggaransi Anda lulus 100%, ya, karena tugas saya mengevaluasi dari kemampuan mahasiswa. Ya, ini referensi yang bisa Anda gunakan. Silakan Anda cari sendiri. Ya. Sampai nanti Anda sudah lulus pun, saya yakin Anda tetap bisa menggunakan buku ini sebagai referensi di tempat kerja. Ya. Di samping itu, silakan Anda menggunakan referensi online ya seperti Google Scholar gitu ya atau Google Cendekia gitu ya sebagai referensi. Ya. Silahkan menggunakan jurnal-jurnal terbaru dari sana. Saya menyayangkan bila masih ada mahasiswa Uniba yang menggunakan referensi dari Blogspot, ya, Wikipedia, gitu ya, atau pendapat orang yang tidak bisa dipastikan pertanggungjawabannya. Ya. Kalian merupakan masyarakat ilmiah sehingga pendekatan pola pikirnya harus secara ilmiah pula. Itu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kontrak perkuliahan mata kuliah HI ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Ini kontak saya. Saya bisa dihubungi melalui WA oleh ketua kelas. Ya, silahkan bertanya melalui ketua kelas. Ketua kelas bisa mengumpulkan pertanyaan, kemudian menyampaikan kepada saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari ketua kelas. Ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar kalian, gitu ya. Juga agar pertanyaan yang sama itu tidak akan terulang, karena ketua kelas sudah mengetahui informasinya, ya, dan lebih menjangkau luas dibandingkan hanya langsung saya dan si penanya, gitu ya. Tapi untuk pertanyaan yang sifatnya pribadi, silakan langsung WA saya. Ya.
Dan ini email saya untuk bertanya mengenai pelajaran atau mengirimkan tugas ya. Saya berusaha untuk membalas sesegera mungkin. Tapi saya meminta pengertian apabila saya membutuhkan waktu untuk membalas email atau WA Anda karena memang kesibukan saya. Kayak gitu ya. Saya mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam sistem pembelajaran jarak jauh saat ini. Kita sama-sama tahu bahwa belum saatnya kita kembali ke sistem tatap muka seperti dulu. Kita pun tidak mungkin menunggu sampai dibukanya fase pendidikan oleh pemerintah. Jadi nikmati saja sistem seperti ini, gitu ya. Pasti banyak kurangnya karena kita sama-sama belum terbiasa. Ya, kita akan belajar meningkatkan sistem yang lebih baik untuk PJJ seiring waktu. Ya, saya pun belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk posting di YouTube, gitu ya. Saya belajar cara mengedit video, gitu ya. Saat ini saya menggunakan aplikasi Zoom untuk merekam video karena sudah terintegrasi dengan YouTube. Ya, jadi memudahkan saya untuk segera posting di channel ini. Ya, silahkan beri masukan aplikasi apa yang mungkin bagus untuk merekam materi pengajaran dan aplikasi mengeditnya. Ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda sampai di akhir materi ini. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.